Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, persidangan hari ini akan segera kita mulai. Sidang lanjutan gugatan wan prestasi dengan register perkara nomor 100-PDT-G-2018 PN antara PT Jaya Indonesia dan PT Setia Indonesia selaku para penggugat melawan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku tergugat pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kuasa hukum daripada penggugat, apakah saudara kuasa hukum sudah siap melanjutkan persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat bagaimana? Siap yang mulia. Baik, sekedar pemberitahuan kembali, saya ingin memberitahukan kembali kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, pada hari ini itu tanggal 25 April 2018 itu adalah merupakan agenda pembacaan replik duplik sesuai dengan berita acara persidangan yang telah kita sepakati bersama. Dan untuk selanjutnya kepada kuasa hukum daripada penggugat, apakah saudara kuasa hukum sudah siap dengan replik saudara? Insya Allah siap yang mulia. Baik, silakan saudara maju ke depan untuk menyerahkan salinan daripada replik saudara, dan untuk kuasa hukum daripada tergugat juga maju ke depan untuk menerima salinannya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mungkin sebelum saudara membacakan repliknya, sekali lagi saya ingin bertanya kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada hal-hal yang ingin saudara ubah dalam replik saudara? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya, dan untuk kuasa hukum daripada tergugat mohon untuk disimak baik-baik. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam eksepsi bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh penggugat. Dalam pokok perkara bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam surat gugatan para penggugat perihal gugatan wan prestasi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jawaban tergugat pada poin 2 dan poin 3 adalah jelas dan nyata tergugat mengakui paket pekerjaan para penggugat yang didapatkan melalui lelang tender tersebut, di mana penggugat 1 telah menang tender
untuk pekerjaan pengadaan panel jembatan Long Bagung Long Pahangai Long Apari berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 602 garing 249 garing KPABN garing KONT garing LB LPLA 2016 tanggal 18 Agustus. Nilai kontrak sebesar 13.534.060.000 rupiah. Sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah ABPD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2016. Dan untuk penggugat 2 telah menang tender untuk pekerjaan pembangunan jalan MA Bengkal Batu Ampar berdasarkan surat perjanjian kerja kontrak nomor 602 garing 110 garing KPABM garing KONT garing PEM MB SPA garing angka Romawi 5 garing 2016 tanggal 16 Mei. Kemudian yang kedua, bahwa berdasarkan poin 1 di atas maka tergugat mengakui hubungan hukum antara para penggugat dengan tergugat adalah hubungan kontraktual menurut hukum. Yang ketiga, bahwa jawaban tergugat pada poin 3 adalah jelas dan nyata sebagai alasan yang tidak berdasar hukum karena menganggap bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan dari para penggugat kepada tergugat, maka tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar dan melunasi pembayaran sesuai dengan kontrak. Dalam perkara akuo bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan telah dilakukannya secara terima pekerjaan antara para penggugat dan tergugat sesuai berita acara serah terima pengadaan barang antara tergugat dengan penggugat 1 nomor 602 garing 392 garing KPABM garing STPB garing PEMB JBT garing 2016 tanggal 11 November. Jo berita acara panitia pemeriksaan pengadaan barang pengadaan panel jembatan Long Bagun Long Pahangai Long Apari nomor 602 garing 08 garing PAN PPPB garing PEMB JBT LB LPLA 2016 tanggal 11 November. Dan berita acara provinsional adalah berita acara provinsional handover kegiatan pembangunan jalan Muara Bengkal SP Batu Ampar antara tergugat dengan penggugat 2 nomor 602 garing 350 garing KPABM garing PEMB MB SPA garing 2016 November 2016. Berita acara panitia provinsional handover kegiatan pembangunan jalan Muara Bengkal SP Batu Ampar nomor 07 PAN PHO garing PMB MB SPA garing 2016 tanggal 29 November. Kemudian yang keempat, fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Para penggugat telah memenuhi prestasinya secara sempurna terhadap kontrak antara tergugat dengan para penggugat, yaitu menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan para penggugat berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan. Sebagaimana disebutkan di atas, tergugat tidak memenuhi prestasinya secara sempurna atas kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu tidak melakukan pembayaran terhadap sisa hasil pekerjaan para penggugat sebagaimana tersebut dalam kontrak. Kemudian yang kelima, menurut pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Yahya Rahman bahwa awan prestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya. Kemudian yang keenam, bahwa tergugat dalam jawabannya pada hal 4.4 juga secara terang dan nyata telah mengakui adanya sisa uang pembayaran pekerjaan para penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat dengan perincian untuk penggugat 1 sebesar 3.891.042.620
rupiah. Dan untuk penggugat 2 sebesar 2.733.755.200 rupiah. Bahwa berdasarkan poin di atas, maka secara jelas dan nyata tergugat mengakui perbuatan dan prestasinya dengan segala akibat hukumannya. Kemudian yang ketujuh, bahwa terhadap surat perjanjian kerja nomor 602/249 KPA BM KONT LBLPLA 2016 tanggal 18 Agustus dan surat perjanjian kerja nomor 602/110 KPABM KONT PEM MB SPA 2016 tanggal 16 Mei. Addendum nomor 1 nomor 602/295 KPA BM ADD 01 PEM MB SPA 2016 tanggal 19 Juli. Kemudian bahwa jawaban yang dijadikan alasan tergugat tidak atau belum melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran hasil pekerjaan para penggugat sebagaimana diuraikan tergugat karena sering adanya optimasi anggaran atau penghematan anggaran pemerintah sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh para penggugat adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan menurut hukum. Yang ke-9, bahwa kegiatan pengadaan panel jembatan Long Bangun Long Pahangai Long Apari tahun 2016 dan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan MA Bengkal SP Batu Ampar tahun 2016 telah ditetapkan melalui peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2016. Kemudian yang ke-10, bahwa kegiatan pengadaan panel jembatan Long Bangun Long Pahangai Long Apari Apari tahun 2016 dan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan MA Bengkal SP Batu Ampar tahun 2016 juga telah melalui proses musrembang rencana kerja pemerintah daerah KUA PPAS antara Gubernur Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, pembahasan dan persetujuan antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan evaluasi rancangan pendapatan dan belanja daerah. Yang ke-11, bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata bahwa pagu anggaran definitif kegiatan sebagaimana dimaksud angka telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ke-12, bahwa menurut hukum optimasi anggaran sebagaimana dimaksud tergugat dilakukan bukan pada tahap pelaksanaan APBD, melainkan pada tahap perencanaan dan pembahasan sebelum ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD atau optimasi anggaran kegiatan justru diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan belanja barang atau jasa pemerintah berdasarkan pagu definitif yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana hasil lelang pekerjaan pengadaan panel jembatan Long Bangun Long Pahangai Long Apari tahun 2016 dan kegiatan pengerjaan pembangunan jalan MA Bengkal SP Batu Amparan tahun 2016. Bahwa yang ke-13, bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan pekerjaan dalam perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan analisa standar belanja untuk kebutuhan rasionalisasi anggaran yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan, hal mana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang ke-14, bahwa jawaban tergugat pada poin 6 menyatakan bahwa adapun
alasan tidak dilakukan sisa pembayaran objek sengketa karena didasarkan pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur nomor 903/4396 Bagda tanggal 6 September 2016. Kemudian yang ke-15 bahwa jawaban tergugat tersebut di atas justru secara nyata dan jelas mengakui sendiri bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dengan tidak melakukan sisa pembayaran pekerjaan para penggugat, meskipun tergugat menyampaikan alasan yang menurut hukum harus dinyatakan disangkal dan ditolak secara tegas. Kemudian yang ke-16 bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh tergugat bahwa para penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut dan para penggugat telah menyerahkan pekerjaan pada tahap pertama kepada tergugat sesuai dengan berita acara serah terima pengadaan barang antara tergugat dengan penggugat. 1. Kemudian yang ke-17 bahwa sampai dengan para penggugat memenuhi prestasinya secara sempurna sebagaimana penyerahan hasil pekerjaan penggugat sejak Desember 2016 sampai dengan persidangan perkara akuo, tergugat tetap saja tidak memenuhi prestasinya melakukan pembayaran sisa hasil pekerjaan para penggugat berdasarkan kontrak. Yang ke-18 bahwa menurut hukum tergugat wajib memenuhi dan melaksanakan kewajiban hukum tergugat yang belum dilaksanakan dalam kontrak. Walaupun kontrak sudah berakhir, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ke-19 bahwa perbuatan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak, baik saat kontrak masih berlaku atau telah berakhir memenuhi syarat hukum sebagai perbuatan non prestasi dengan segala akibat hukumannya. Dengan segala akibat hukumnya. Kemudian yang ke-20 bahwa jawaban tergugat pada halaman 5.7 adalah tidak berdasar dan harus disangkal secara tegas sekaligus dapat dikualifikasi bukan jawaban hukum di mana tergugat menyatakan bahwa para penggugat menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak karena desakan masyarakat dan akan mengganggu serta berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan masyarakat. Alasan atau dalil tergugat tersebut di atas adalah bukti bahwa tergugat secara tidak bertanggung jawab melimpahkan perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkan hubungan hukum kontraktual dengan para penggugat kepada pihak lain, yakni masyarakat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para penggugat dalam perkara akuo. Kemudian yang terakhir kemudian yang ke-21 bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas maka seluruh dalil tergugat harus secara tegas dinyatakan ditolak dan tidak berdasar menurut hukum. Bahwa berdasarkan replik yang para penggugat uraikan di atas, maka dengan ini para penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menolak seluruh dalil-dalil dari eksepsi tergugat. Kemudian dalam pokok perkara yang pertama menyatakan menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kemudian yang ketiga menyatakan surat perjanjian kerja nomor 602/249-KPA-BM-KWNT-LBLPLA-2016 tanggal 18 Agustus antara penggugat 1 PT Sejati Indonesia dengan tergugat surat perjanjian kerja kontrak. Kemudian yang keempat menyatakan tergugat telah terbukti secara sah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Kemudian yang kelima menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas saham milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diletakkan pada PT BPD Kaltara di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Samarinda 75122. 6. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti para penggugat. Kemudian yang keenam, menghukum tergugat membayar sisa pembayaran pekerjaan kepada penggugat 1 sesuai dengan surat perjanjian kontrak berupa sisa uang pembayaran pekerjaan yang belum terbayar sebesar 3.891.442.620 rupiah.
Kemudian yang ketujuh, menghukum tergugat membayar seluruh ganti kerugian material yang ditimbulkan dalam perkara ini. Kemudian yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar kerugian imaterial kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah dan penggugat 2 sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar biaya jasa hukum kepada penggugat satu sebesar 100 juta rupiah dan penggugat 2 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta walaupun ada upaya hukum verzet banding atau kasasi, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikian replik ini kami sampaikan atas perhatian dan pengabulan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih, dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum daripada tergugat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada saudara penasihat hukum ataupun kuasa hukum daripada penggugat. Nah, untuk repliknya saudara, apakah ada hal lain yang ingin saudara jelaskan? Cukup yang mulia. Cukup ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin langsung saja kepada saudara tergugat untuk membacakan dupliknya. Terima kasih yang mulia. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalilnya sebagaimana dikemukakan tergugat dan dalam ekspresi dan menolak seluruh dari dalil penggugat dalam gugatan dan replik kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Berikut pokok-pokok uraian duplik tergugat. Bahwa untuk kesekian kalinya tergugat ingin menegaskan terhadap tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkan oleh para penggugat dalam perkara akuo terkait dengan kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat yang belum dibayar oleh tergugat itu disebabkan terkait dengan adanya optimasi anggaran. Hal ini didasarkan pada surat edaran Gubernur Kalimantan Timur nomor 903 /4396 Bangda tanggal 6 September 2016 perihal penghematan belanja SKPD di seluruh SKPD lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka hal ini tergugat tidak dapat memenuhi permintaan tuntutan para penggugat tersebut, dan apalagi kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat ini sudah secara resmi diserahkan kepada tergugat sesuai surat perjanjian kerja atau kontrak. Dan yang ketiga, bahwa oleh karena kegiatan proyek ini sudah diserah terima kepada tergugat selaku pengguna barang, maka tergugat telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar dan melunasi pembayaran sesuai dengan kontrak kepada para penggugat selaku penyedia barang yang berkewajiban untuk menyerahkan barang atau hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut. Selanjutnya, bahwa mengenai tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkan oleh para penggugat dalam perkara ini kepada tergugat berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, pengadaan panel jembatan Long Bangun Long, Panghai Long Apari yang dikerjakan oleh penggugat 1 sesuai dengan Adendum 01 nomor 602/367.A/KPA BM ADDI/LB LPLA/9/2016 tanggal 8 November 2016, maka sisa pembayaran yang belum dibayar kepada penggugat 1 sebesar Rp3.376.760.500 dan sedangkan kegiatan pembangunan Jalan Muara Bengkak Batu Ampar yang dikerjakan oleh penggugat 2 sesuai dengan Adendum 01 nomor 602/295/KPA BM ADD.OT/PEM MB SPA/7/2016 tanggal 19 Juli 2016 Jo Adendum 02 nomor 602/431/KPA BM ADP.02/PMB SPA/9/2016 tanggal 24 November 2016, maka sisa pembayaran yang belum dibayar kepada penggugat 2 sebesar Rp2.733.755.200. Selanjutnya, bahwa menurut para penggugat sisa pembayaran yang belum dibayar oleh tergugat hingga sampai saat ini belum dibayarkan oleh tergugat, padahal hasil pekerjaannya telah selesai dilaksanakan dan diserah terimakan kepada tergugat. Bahwa hal ini menjadi dasar dan alasan para penggugat menuntut sisa pembayaran kepada tergugat yang belum dibayar.
Dan nomor 6 bahwa tidak dibayarnya sisa pembayaran ini oleh tergugat seiring dengan adanya pergeseran anggaran dari pemerintah sehingga otomatis berdampak dan berpengaruh terhadap pekerjaan kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh para penggugat tersebut. Nomor 7, bahwa dalam gugatannya para penggugat menyatakan bahwa akibat pekerjaan kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat tersebut dengan sisa pembayaran pekerjaan yang belum dibayar oleh tergugat sehingga para penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian material maupun kerugian imaterial dalam perkara ini. Nomor 8, bahwa tidak dibayarnya sisa pembayaran tersebut maka tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau cedera janji atau ingkar janji. Dan yang selanjutnya adalah bahwa dalil para penggugat ini terlalu berlebihan karena pekerjaan kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat tersebut sudah sepenuhnya diserah terimakan kepada tergugat sesuai dengan surat perjanjian kerja yang dibuat antara para penggugat dan tergugat. Dan yang selanjutnya adalah bahwa terhadap tuntutan sisa pembayaran yang dimohonkan oleh para penggugat dalam perkara akuo terkait dengan kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat yang belum dibayar oleh tergugat karena terkait dengan adanya optimasi anggaran. Hal ini berdasarkan para surat edaran Gubernur Kalimantan Timur nomor 903 garing 4396 garing Bangda tanggal 6 September 2016 perihal penghematan belanja SKPD di seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka hal ini tergugat tidak dapat memenuhi permintaan atau tuntutan para penggugat tersebut dan apalagi kegiatan proyek yang dikerjakan oleh para penggugat ini sudah secara resmi diserahkan kepada tergugat sesuai perjanjian kerja kontrak. Dan yang selanjutnya bahwa dalam gugatannya para penggugat menyatakan bahwa para penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai dengan tugas progres pekerjaan yang diwajibkan dalam final adendum kontrak dengan nilai kontrak 100% terhadap kontrak awal, tetapi tergugat belum membayar sisa pembayaran kepada tergugat 1 sebesar Rp3.385.765.500 terhadap pekerjaan kegiatan pengadaan pandel jembatan Long Bangun Long Panghai Long Apare. Dan penggugat 2 sisa pembayaran yang belum dibayar tergugat kepada penggugat 2 sebesar Rp2.733.685.000. Bahwa tuntutan sisa pembayaran penggugat ini tidak dapat dipenuhi oleh tergugat karena adanya optimasi anggaran bagi pemerintah. Akan tetapi menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kontrak harus terselesaikan karena adanya desakan masyarakat yang meminta kepada pengelola proyek agar kegiatan proyek tersebut untuk tetap diselesaikan sesuai dengan kontrak karena akan mengganggu dan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas bangunan tersebut. Dan yang ke-12 adalah bahwa dalam gugatan penggugat telah meminta kepada tergugat untuk membayar kerugian materi dan kerugian imaterial dalam perkara akuo, bahwa permintaan kerugian penggugat ini tidak rasional dan mengada-ngada karena kerugian yang dialami oleh penggugat ini bukan semata-mata akibat dari perbuatan tergugat, namun hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran dan krisis finansial yang dialami oleh pemerintah sehingga permintaan para penggugat ini tidak dapat dipenuhi oleh tergugat. Oleh karena itu permintaan para penggugat ini harus ditolak oleh majelis hakim yang mulia. Dan yang nomor 13 adalah bahwa dalam gugatan para penggugat telah meminta kepada tergugat untuk membayar kerugian materi dan kerugian imaterial dalam perkara akuo, bahwa permintaan ganti rugi para penggugat ini tidak rasional dan mengada-ngada karena kerugian yang dialami oleh para penggugat ini bukan semata-mata diakibatkan dari perbuatan tergugat semata, namun hal ini disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran yang dialami oleh pemerintah sehingga permintaan para penggugat ini tidak dapat dipenuhi oleh tergugat. Oleh karena itu permintaan para penggugat ini harus ditolak oleh majelis hakim yang mulia. Dan yang terakhir adalah bahwa dalam perkara ini para penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan atau konservatior beslak atas aset milik tergugat berupa saham milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diletakkan pada PT BPD Kaltim Kaltara, Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Samarinda, Kalimantan Timur adalah tidak berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena objek akuo ini adalah aset milik pemerintah Provinsi Kaltim, bukan aset pribadi tergugat, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan tegas dinyatakan bahwa melarang penyitaan uang dan barang milik negara, daerah dan atau yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, permintaan penyitaan yang dimohonkan oleh para penggugat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk dilakukannya sita jaminan terhadap aset milik Pemprov Kaltim Akuo tersebut.
Berdasarkan hal-hal yang telah tergugat berdasarkan hal-hal yang telah tergugat dari uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima duplik tergugat dan untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti telah melakukan wan prestasi atau cedera janji atau ingkar janji dalam perkara ini. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian duplik yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Dan apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum daripada tergugat telah membacakan dupliknya. Dan untuk selanjutnya mungkin saya ingin meminta kepada saudara kuasa hukum untuk menyerahkan duplik yang telah dibacakan tadi sebagai salinan dan arsip untuk pengadilan. Diserahkan juga kepada kuasa hukum daripada silakan. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada penggugat. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Cukup ya Allah. Untuk kuasa hukum tergugat, Kami rasa itu dulu yang mulia. cukup ya? Ya, cukup. Baik. Baik, maka dari itu otomatis seluruh rangkaian persidangan pada hari ini, yaitu agenda pembacaan replik dan duplik, itu telah selesai dan berakhir. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka nantinya agenda yang akan datang itu adalah merupakan agenda pembuktian. Jadi diharapkan kepada masing-masing pihak untuk menyiapkan alat bukti dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk panitera, karena persidangan hari ini selesai, otomatis akan kita tunda. Jadi untuk selanjutnya itu kira-kira persidangan akan kita tunda sampai dengan hari apa? Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 ini ya. Hari Rabu tanggal 2 Mei 2018. Bagaimana? Baik, jadi kami Majelis Hakim itu bersepakat akan menunda persidangan selama 7 hari, kurang lebih 7 hari, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat buktinya. Untuk penggugat, apakah keberatan? Tergugat? Tidak. Baik. Selanjutnya, sebagai pemberitahuan yang telah disepakati tadi, bahwa agenda pembuktian itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018. Maka dengan otomatis pemberitahuan ini itu dianggap sebagai pemanggilan resmi kepada para pihak. Dan dengan itu, maka karena seluruh rangkaian persidangan pada hari ini telah selesai, dengan demikian persidangan pada hari ini dengan agenda replik dan duplik itu dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.